Orang yang sudah arif, yang sudah musyahadah, bagaimana keterangan berikutnya? Bal al-arifu balik utawi sing disebut wong sing arif iku adalah man utawi sapa wonge la isyaratan ora ono isaroh iku maujud iku lahu keduwe man. Isyarah wis gak ono. Sapa sing melaku? Allah langsung. Inilah yang miturut Nahdiyin ditentang. Lah terus sing penak yok nopo? Ben gak ada tentang menentang. Cukup dalam hatimu yang mengatakan siapa yang berjalan hatimu? Allah. Jadi isyarah di dalam hatimu sudah tiada. La isyaratan lahu, tidak ada isyarah yang sesungguhnya yang tampil lahu terhadap orang yang disebut arif tadi. Jadi si arif yo gak ono kemakhlukane arif itu sudah tidak ada. Tetapi bukan perkaranya salah manakala si arif perkara kebenaran al-haq di dalam ini dikeluarkan di luar. Siapa yang berjalan? Allah. Siapa yang sholat? Allah. Wis, inilah sebetulnya saya katakan Syekh Siti Jenar itu benar. Cuman kita sebagai pendengar sing orang ngerti maksudnya wis nuduh iku salah. Mohon maaf, aku gak belo Siti Jenar ndak atau pengikuti enggak, saya mengatakan kebenaran. Yang namanya kebenaran ini nggak bisa ditolak, nggak bisa diganggu gugat, pemutlakannya nggak bisa. Udah tak omong coro akal. Bagaimana mungkin kau bisa mengatakan di dalam gedung ini isinya macam-macam bentuknya sementara kau nggak pernah masuk ke? Nggak sah, makolahmu iki gak sah. Iku maksudnya orang yang di dalam hatinya belum sampai ke musyahadah berkomentar tentang apa yang disampaikan orang yang sudah arif itu bertentangan dengan hukum syariat, dia mengatakan salah. Bisa tak rasa-rasa non jenengan ngaji kok Siti Jenar sih. Terserah kamu mengatakan bagaimana, yang jelas bukan perkaranya salah tatkala kebenaran di dalam hatimu itu kau keluarkan di tengah umum. Dasarnya ada qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kita sebagai pendengar yang belum sampai ke musyahadah berkomentar tentang musyahadah, walaupun secara keilmuan gak sah pak makalah kita, gak sah. Bagaimana mungkin makalah kita itu bisa diterima mengatakan di dalam gedung itu isinya ini itu, tetapi kita tidak pernah masuk ke? Gak boleh. Walaupun sebatas ilmu aja nggak boleh. Lah terus Syekh Siti Jenar itu terus ditanya oleh Raden Said, ya toh? Sunan Kalijogo itu kejadian itu memang nyata benar apa ndak? Ndak.
Itu propaganda mereka yang membuat seperti itu, supaya umat khususnya di Indonesia itu tidak masuk di dalam hukum hakikat makrifat. Sinten ku sing gawe pokal gawe niku? Deloken, lihatlah di dalam surat Ibrahim ayat 3. Ya wis deloken dhewe. Siapa itu yang membuat seperti itu? Dia memakai propaganda yang terkesan seakan-akan itu benar, dikarenakan ada maksud tujuan politik yang, mohon maaf, yang terselubung. Apa tujuannya? Ya sampean iku ben gak keluar teko pengikut mereka. Sukses mereka itu sudah gitu, itu sukses. Anda terjerat di dalam kelompoknya, itu berarti dia propagandanya sukses. Sebab nek jenengan iki keluar, satu, kelangan pengikut. Dua, dia pujaannya tidak terhadap jenengan, pujaannya langsung kepada Allah. Dia takuti bila mana ada mujahid yang muncul 100 tahun akan muncul seperti ini, takut ya. Padahal Allah dalam jangka 100 tahun akan memunculkan sosok yang seperti ini, akan dia terangkan di tengah-tengah umum. Dalam jangka 100 tahun ditampilkan seorang yang utusannya untuk menyampaikan al-haq seperti ini. Hitungannya seperti itu. Inilah, mohon maaf, alhamdulillah ning YouTube bermunculan hati mujahid yang seperti itu. Alhamdulillah. Jadi dengan begitu iman seseorang akan tertata menuju keiksanan pada Allah. Dia nggak suka ini. Mereka yang membuat propaganda itu nggak suka. Ditebarkanlah isu yang mengatakan syariatmu itu sih tipis. Jangan sampai belajar hakikat, nanti dengan sendirinya akan sampai ke makrifat Allah. Iya Pak, les tuh. Propagandane saiki mentebar makola, nanti kamu gila, gendeng. Wong tonggoku kebaan ilmu, muniku gendeng saiki. Wis. Padahal makola itu nggak benar. Bagaimana dikatakan benar wong dia tidak masuk di dalam ruangan atau gedung, seperti bagaimana dikatakan benar Pak? Bahkan nyun sewu yang lebih tren lagi, lebih tren ya. Kui ngaji nang YouTube iku podo ambek gurumu setan. Kau harus ketemu orang sing ngaji, nggak boleh di YouTube. Nyun sewu, umpama ada simpatisan atau pendengar YouTube kono di negara jauh lah, luar negeri, mau ke sini yo gak punya uang. Coba dipikir. Terus perjalanannya dia juga membutuhkan kekuatan, gak mungkin lah nyampe di sini. Tapi dia mengantongi nomor saya, terus belajar di dalam channel kami. Itu dituduh gurumu setan. Oh iya ya, berarti mulai biyen aku iki setan. Bos, nek wis kau megang nomor saya, resmi sudah hubungan
sambungan antara taklim muta'alim itu sudah sah. Jangan terlalu dangkal. Sebab dengan nomor yang selalu kami sertakan di dalam channel saya itu sebagai wasilah sambungan antara panjenengan dengan saya. Urusan ada yang mengatakan gurumu itu setan, abaikan aja. Katakan Ainu reken you. Udah gitu aja. Nyapo repot-repot. Gak laliyo umpama jenengan mengikuti dawuhnya dia ya mohon maaf, keselamatan di akhirat ya gak bisa. Dia itu menolongmu. Sing menolongmu itu cuman Allah, bukan makhluk lainnya pun. Kemana isyarah terhadap orang-orang yang sudah dimasukkan Allah di musyahadah sehingga dikatakan arif lifanaihi fi wujudihi. Kewujudannya si arif isyarah mang lho. Jadi arif itu kemakhlukannya itu isyarah itu. Lifanaihi fi wujudihi, hangus fana lebur liwujudihi menyang wujudnya Allah. Jadi nyunyut, bahasa mriki nyunyut, hilang laksana es jadi air, ya, meleleh. Jadi es itu yo air, air itu yo es. Tadinya kesebut es, padat gitu. Lifanai fi wujudihi, maksudnya di sini adalah kefanaan dirinya di dalam wujudnya Allah. Atas kewujudnya Allah itulah saknalika seketika wujudnya si arif utawa isyarah tadi langsung hilang. Laksana kegelapan itu akan sirna ketika saat detik-detik datangnya cahaya. Lampu menyala jret, langsung saat itu kegelapan lenyap. Sama maksudnya seperti ini. Yang asalnya gelap gulita, melihat apapun di dalam ruangan tidak bisa. Meripat mata dilek-lek nih, dipecicil-pecicil nih, ora ketok. Karena memang ruangan gelap. Ya. Sama si Arif tadi gitu. Yang sebelum dikatakan si Arif di muraqabah. Jadi belum, Allah itu si samar karena kedadatan isyarah tadi. Apalagi mereka yang masih ada di ahli hijab. Ya Allah Pak, matanya itu melek tapi raketok karena gelap. Dipecicil-pecicil nih, ya tetap raketok. Tetapi ketika si arif dikatakan si arif, orang itu sudah masuk di musyahadah, keisyarawan daripada si arif itu langsung lenyap. Wantiwa ihi fi syuhudihi. Jadi isyarah mang kelempit itu sudah nggak ada. Fi syuhudihi, ing dalem persaksiane si arif, ing dalem nyatane wujude Gusti Allah. Itu berarti yang dikatakan arif itu duduk orangnya bisa melihat Allah,
Bukan bos, si Arif kesebut makhluk tadi itu lenyap livana ihi fi wujudihi. Udah lepas. Jadi nggak ada bedanya antara es dengan air. Tapi bukan berarti ada dua. Akhirnya di dalam Quran ben gampang dipaham, munculnya adalah ana. Ini. Nyapa reweli? Kalau ditulis Quran ya ono tulisane kok. Piye iki? Nyapa gak gelem ya? Di dalam Quran wahyu yang inti mentok niku ana. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Ana iki. Lah ana iki wahyu iki diberikan terhadap siapa? Kita bahas di dalam surat An-Nahl ya. Ayat 2. An-Nahl ayat 2. Jenengan biar tahu tentang wahyu anak iki dikasihkan siapa, hati yang bagaimana sih anak iki. Titel Arif ini diberikan siapa sih? Jangan mandang dari syariat, Pak. Sampai nek mandang dari syariat mesti 25 rasul itu yang dulu zaman kenabian. Nek sampeyan melihat dari syariat dangkal nanti hanya orang itu. Coba kita lihat secara hakikiyah. Yunazzilu nurunake sapa ingsun al malaikata ing malaikat biruhin dengan membawa wahyu. Lagi wahyu, isinya wahyu itu la ilaha illa ana itu. Biruhin segi makna lafdia ruh ya, tapi biruhi ini adalah wahyu. Berarti apa perbedaan ruh dengan wahyu? Wahyu ya ruh, ruh ya wahyu. Artinya sesuatu yang sucinya terjaga. Ketika saat ruh itu terkotori, maka sebutannya bukan ruh, nafas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia jiwa. Berarti kalau disebut jiwa itu sebetulnya ruh yang masih kotor. Nafas, nafsu. Irji'i fi'il amari, perintah, kembalilah kau ila rabbiki, terhadap Tuhanmu. Berarti belum suci. Bersihkanlah rumahmu, nih sapu. Berarti perintah untuk menyapu, tandanya kalau rumah itu masih kotor. Kalau bersih gak mungkin nyosapu bersenono omahmu ndak. Mungkin kalau ini terpaksa nyosapu mesti genodok ndasmu. Lah wis bersih kok. Berarti diduki sapu, kita diberikan sapu di genodok ndas. Min amrihi, dari perintah Allah. Jadi malaikat itu diperintahkan Allah membawa wahyu untuk disampaikan terhadap siapa? Nyun sewu,
Anda nggak mungkin ujuk-ujuk langsung tiba-tiba langsung bisa menerima tentang ajaran atau keterangan dzikir sirul asrar. Pertama, sebelumnya Anda itu menerima dasar tauhid, akhirnya membuka diri, akhirnya ketemu yang namanya dzikir sirul asrar. Ketika jenengan amalkan terus, lah inilah yunazzilul malaikata birruhi min amrihi. Malaikat iku diperintahkan Allah nggawa wahyu. Malaikat itu disebut warid. Wenehno wahyu iki nang hambaku. Lah, ini bahasa kita adalah warid. Warid minallah. Berarti malaikat itu diperintahkan Allah untuk masuk di dalam jagati ruhaniyahmu. Birruhi, dengan membawa wahyu. Mana wahyunya? Dan siapa yang dimaksud orang yang diberikan wahyu? Alaman terhadap orang yasa'u kang ngersakake sapa Allahu ingman, nyatane rupane man min ibadihi, dari beberapa hamba-hamba yang banyak. Berarti itulah hamba yang dipilih. Min ibadihi, dari beberapa hamba Allah yang tidak dipilih. Misalkan ada 100 orang hamba, yang dipilih itu lebih sedikit apa lebih banyak? Jelas lebih sedikit. Jumlahnya itu yo minoritas. Makanya jangan heran kalau ada pengajian materinya itu dinu tauhid, mesti sing sami ini sing teko iku luwih didik, lebih sedikit ya. Kalau dibanding dengan satu pengajian akbar yang materinya itu di luar tauhid, apalagi kiainya itu wis persis Kartolo. Wah, mana saiki tren itu apa? Gua gendera-gendera nih gitu, gendera Palestina, gendera, wis pokoknya gendera-gendera dulu Pak. Tren. Jadi sedikit sekali yang dipilih Allah. Berarti hamba yang dikehendaki itulah hamba yang akan diberikan birruhi wahyu tersebut. Hamba yang dipilih berarti hamba yang apa? Yastami'unal qaula wa yattabi'una aksanahu. Itulah hamba yang ketika saat mendengar ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, dia bisa menerima dan menyadari dan mengangan-angan. Kadang ini jenengan nangis, kadang-kadang mengenang masa lalu. Umur kita tinggal sedikit, aku kok yo gak biyen-biyen. Nangis Pak, menangis karena ingat-ingat kesempatan masih tinggal sedikit. Lah untung kau masih ada satu kesadaran, walaupun Anda itu masih, walau kesempatan Anda itu hanya 1 bulan, untung daripada hatta zurtumul maqabir, sampai mati tidak ada muncul kesadaran. Anziru, maksudnya wahyu diberikan terhadap hamba yang dikehendaki, ini nantinya diperintahkan Anda untuk menyampaikan yang lain. Makanya setiap habis beat itu kan mesti saya peseni, Anda menemukan dzikir sirul asrar itu
mudah. Tidak semudah waktu generasi pada saat kami dulu. Terus jenengan yang tua-tua dulu, ketika saat belajar dinul haq di dalam para masyayikh, jenengan keterangan masih dikinayahkan, bingung. Kita kebingungan di dalam pencarian Tuhan, bingung karena enggak dikasih kunci, bingung. Sekarang sudah mudah, Anda langsung terima tanpa melalui riyadhah yang dilakukan para masyayikh dulu, birriyadhatin wal adhkar, birriyadhati wal adhkar. Jenengan bim salah bim langsung teko. Saya katakan andiru, tolong orang dekat kamu, istri, suami, anak, saudara yang membutuhkan itu, tolong kasihkan. Ojo disimpen dhewe ae. Kasihkan. Gus, kula dereng sampai ke musyahadah. Enggak apa-apa. Walaupun itu sebatas beliau itu menunggu, cuman gak ngerti, sampaikan. Kasihan toh, dia mumet goleki pangerane, padahal matane gak roh ning ngarepe iku no wujude Gusti Allah. Temen ojo dadi wong mleki. Tahun 2008 kalau nggak salah Pak, saya itu langsung di majelis di debat kali salah satu mursyid, gak usah tak sebut nih sampean, artinya tentang dinut tauhid. Saya gelar di tengah-tengah acara walimatul arus, langsung Pak ditantang, bilangnya gini, Bapak Ibu, beliau sebagai diparingi doa, mari kula tausiah terus doa. Bapak Ibu, apa yang disampaikan Gus Mukhlason tadi jenengan paham enggak? Aku yakin jenengan gak paham. Karena apa? Itu mestinya nggak boleh disampaikan di tengah umum. Karena itu intan mutiara emas permata, harus dimasukkan kotak kecil, dikunci, dimasukkan lemari, lemarinya dikunci, rumahnya juga dikunci. Iya kalau bata Pak, ya diletakkan di jalan-jalan nggak apa-apa. Loh, nguniku langsung Gusti Allah jawab. Pewenak jawabnya. Apa jawabnya? Ikulah tanda wong meleki. Gak pengen orang lain itu memiliki seperti dia yang miliki. Tandane wong meleki ngono kuno. Tahu jalannya untuk menuju dan bertemu Allah, kuncinya sirul asrar, dipek dewe, gak kepingin murid-muridnya ku tahu ben gak ngungguli dee. Oh ancene iblis. Lah nyuwun sewu, gak kepingin guru iku mang ditungkuli, ditututi oleh murid. Makanya haram kalau kau itu sudah berbeat padaku, berbeat orang lah. Iya, ngono sukses. Sampeyan dipengaruhi ngono sukses. Sampeyan cek gak metu teko gunung. Padahal apa yang dikatakan Rasulullah? Nyuwun sewu, jikalau kau pingin sukses dunyamu, man arada dunya fa'alaihi bi ilmin. Ada sebuah teori yang mengatakan barang siapa yang ingin sukses dunianya, dia harus memakai ilmu. Wa man aradal akhirah ya fa'alaihi bi ilmin. Siapa yang ingin sukses akhiratnya harus juga memakai ilmu.
Nah, tentang ilmu ini, kalau bahasa saya wajib sampai niku guru akeh, ojo guru sitok. Oh, nggak bisa, matahari itu nggak ada dua, kayak biyen. Matahari nggak ada dua, kayak biyen. Tapi umpomo tambah ukeh, tambah banyak matahari, tambah benter nalangi BBM matahari ono telu sing loro iki gak bersinar, akhirnya gak terjadi kegelapan. Awan matahari situe muncul, surup disusul matahari berikutnya, jadi awan bengi padang terus. Biyen Pak, nek matahari ikut cuman satu. Intinya mek ngeten, kita nggak boleh berguru dua, nggak boleh. Tapi bahasa Jaya Baru tidak. Muqabbalah iku wajib, referensi Anda itu wajib untuk memperluas pemahaman ilmu. Dengan begitu Anda melaku iku lebih genah. Paham maksud kula nggih? Sebab ojo sampak jenengan iku makrifati itu di bawah guru panjenengan, harus di atasnya. Dan itu lebih baik. Dan itu lebih baik. Tapi guru-guru saat di kelas kita di bawah hakikat makrifat nggak boleh Pak. Sampai itu ngungguli kealimani guru, nggak boleh, nggak boleh. Iku sarengati yang katanya gak suul adab. Oh, beda prinsip. Mana yang harus kami sampaikan terhadap orang-orang dekat kami terkait wahyu itu? Annahu ing sak temene wahyu iku la ilaha illa ana. Ini Pak, maksud daripada tidak ada Tuhan yang wajib kau sembah illa ana, kecuali aku. Artinya dengan zikir sirul asr itulah sebagai kunci di su'aul basyirah akan bisa sampai pada fana'ul dzikri, akan muncul akunya Allah. Udah sampai nek bingung nggak apa-apa, sing penting asan. Sirul asroh di pos pertama itu asan terus, nanti kau dibimbing Allah sendiri. Bukan guru makhluk iku yang bisa bimbing, bukan. Gus kula niki kholwat jauh dari jenengan, terus bagaimana kula nek gendeng? Ya alhamdulillah kula nggih ngoten. Mboten sampean tunggu ide sampean, he nyun sewu, guru makhluk iku ora iso apa-apa. Innaka, sesungguhnya kau Muhammad ikulah tahdi, tidak bisa memberikan petunjuk, pembimbingan man terhadap orang ahbabta, sekalipun orang dekat kau, sekalipun orang yang kau cintai, apalagi yang jauh. Logikanya ngono. Terus sinten ya? Ya Allah, umpama Muhammad yang bisa memberikan aku, walakinnallaha yahdi may yasha, yang bisa memberikan petunjuk itu aku Allah terhadap hamba yang ku kehendaki. Nyun sewu, masih jenengan kholwat adoh utawa dekat di Ponpes Jaya Baru, tetap sing bimbing kamu itu adalah Allah. Ya hidup yang selalu menyertai kau kemanapun, itu sing bimbing awakmu, bukan delondonge muklason, bukan. Artinya
Jangan melihat isyarah kau, jangan melihat makhluknya, kan sudah jelas innaka. Benakno ya, mumpung durung tak buat nang kali. Apa baterai ini apa piye iki? Nek ana duwike ngomong. Lawang baterai bongko ya di telepon. Hah? Padha nek atimu matek ya ora iso kuwi tembus nang ngene urip, nggak iso. Mesti terpengaruh dengan urusan isyarah tadi, terpengaruh. Kul lillahi asy-syafa'atu jami'an wa qala aidan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi mayyasha. Kul katakan Muhammad iku lillahi tetep kedue Allah apa asy-syafa'atu syafaat. Iki langsung Rasulullah disuruh merintahke nang umate ngomong tentang syafaat iku dudu aku sing kei syafaat. Jami'an semuanya itu milik Allah. Makanya saya tidak habis pikir, Pak. Ada makalah yang mengatakan bahwasannya Muhammad itu bisa mensyafaati umat dengan mutlak. Wis, aku nek ngurus iku gendeng dasku suwe-suwe. Entah dari mana. Padahal Qur'ane Az-Zumar ayat 44 ini, ya, iku Rasulullah langsung yang diperintahkan Allah untuk mengatakan tentang syafaat. Iki persepsine iman itu ya apa ya umat manusia ya? Kok iso keluar dari maksud wahyu Allah itu entahlah wis. Aku rasa-rasa ngomong bulian. Iya. Kan banyak yang mengatakan perbanyaklah kau membaca sholawat biar nanti dapat syafaat dari Rasulullah. Lagi itu toh. Ini apakah ayat direvisi oleh manusia itu atau gimana? Aku ya gak paham, Pak. Pokoknya ndasku mumet. Iya. Iya nek perda Pak setiap saat bisa direvisi oleh nyun sewu pejabat-pejabat daerah saged direvisi oleh eksekutif dengan legislatif bisa. Tapi nek Quran iki lho sapa sih bos sing iso revisi ki sapa? Sehingga ada makalah yang mengatakan bah itu dari ijma qiyas atau yang lainnya. Qur'ane kan wis jelas. Kul Muhammad ngomong yo awakmu nang umatmu tentang syafaat iku milikku. Jora oh nggih nggih nggih.
Akhirnya Rasulullah dawuh langsung, lillahi syafa'atu jami'an, mutlak syafaat itu milik Allah, milik Allah. Kalau bahasanya tentang Muhammad itu isyarah, Muhammad itu isyarah Pak, ben hukum syariat itu benar ditandaskan dari hukum hakikat, bedolah maneh. Kalau ngomongin ini Muhammad iku yo patung, ora iso apa-apa, cuman wae, cuman aja Muhammad iku hamba sing dipilih untuk diamanai syafaat diberikan terhadap umat. Kalau begini sondok diterima ning akal, di hati iman ya sondok masuk. Tapi nek digandengno ambek makalah tanda arif itu gak masuk Pak. Karena isyarah itu harus dihilangkan dari iman yang sesungguhnya. Tapi satu sisi ya sondok gak popo dengan alasan itu proses muraqabah menuju musyahadah. Wis jenengan derek sing di monggo. Wis iku surat Az-Zumar 44 tentang syafaat. Surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Iki Allah sendiri yang ngomong, wis gak diomongno lewat Muhammad, enggak. Sesungguhnya kaum Muhammad itu tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang sekalipun itu orang dekat kau. Muhammad nggih meneng Pak, gak wani jawab. Wong patung. Bisanya ya udah, terserah jenengan bos. Allah dawuh, telu tambah telu ikut coro munggo kita kan nenem Pak. Iya. Tapi munggo bos gak enem Pak. Jawab bos, ya dadekno songo. Jawab kita, is terserah bos mawon. Lho niki lak bertolak belakang to. Artine apa, Pak? Nyo dhuwit 6 juta, administrasimu, SPJ-mu dadekno 9. Ngono lho bos maksude. Nggih pun kula nganut bos mawon walaupun satu sisi salah. Miturut hukum syariat salah kalau isyarah itu gak ditampilkan. Wis manut bos mawon, mestinya isyarah ditampilkan sehingga yang namanya Muhammad itu hamba yang dipilih oleh Allah diamanai syafaat, diamanai hidayah. Bentuk beliau ini mendidik kita minadz-dzulumati ilan nur. Logika ngomong kok gak ono Muhammad, yo kita gak kenal ajaran dinut tauhid. Lah ngeten nggih? Nah, akal. Oke. Iku proses Pak, sampai cekak kaget. Nek kaget jantungan, kok ngene lho karepe iku. Dikiring si ojo dadi pemain seperti Cristiano Ronaldo. Dadi sing koyok Messi, tulet-tulet, digiring kanan, digiring kiri. Jari sing gak sabar, kaken giringan si awakmu. Tapi jedule ya mlebu ning gol. Ngoten. Bon, wis kita lewati ayat ini. Kita kembali ke surat An-Nahl ayat 2.
Apa maksud Allah supaya hatimu itu menjadi orang yang sahok, loman tentang ajaran ini yang dibutuhkan oleh umat? Fattakun, supaya mereka itu betul-betul hatinya bertakwa pada Allah. Beliau-beliau itu tidak tahu jalannya untuk takwa. Sebetulnya dia itu mencari bagaimana sehaqqatukoti, takwa yang sebenar-benarnya takwa ini. Akhirnya jenengan kasihkan jalannya ini, zikirnya, udah lakukan. Fattakun, Anda biar betul-betul bisa sampai pada makom di mana yang tertinggi di mata Allah adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan Rasulullah merilis tentang takwa ini dalam hadis sahih Bukhari Muslim, berkata, ittaqullaha haitsuma kunta, hundi kui manggon, Anda itu harus selalu ingat Allah. Artinya iling yen kabeh iku Allah, makhluke isaroe ilang, livana ihi fi wujudihi, sirno lenyap dalam keabadian jenengan ini, khalidina fiha abadan. Jadi kedamaian dirimu itu selawas-lawasi. Kesimpulan, satu, bagi panjenengan si salik yang masih di muraqabah, lewat makalah ini menekankan terhadap kita, selalulah asah terus zikir rasa menuju bertemu sampai menyatakan. Zikir sirul asr sampai fana'udzik zikri. Tauhidnya la ilaha illa anta sampai la ilaha illa ana. Satu. Yang kedua, jikalau kau sudah sampai di musyahadah, maka luaskanlah volume kemakrifatanmu pada Allah. Jangan hanya manis duduk di fana, naiklah ke kamil naiklah ke bako. Begitulah Bapak Ibu, malam hari ini apa yang kita dapatkan fatwa dari Allah, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Untuk malam hari ini saya gilir dulu yang ada di interaktif ya. Jenengan kungku nek wis interaktif tak kasih 5 pertanyaan orang, jenengan baru nanti di majelis.